Teman-teman sekalian, video ini adalah revisi karena video sebelumnya hurufnya terlalu kecil dan juga ruangannya yang di capture itu terbatas, selain juga voice-nya relatif kecil. Jadi kita akan bicarakan yang namanya forecast rupiah ya, dimana kalau saya tulis saja di sini bahwa yang model yang akan kita buat adalah jadi rupiah ya IDR is a function of dua variabel, internalnya adalah current account deficit yakni selisih antara ekspor dan import untuk barang dan jasa ya. Jadi kalau surplus ya berarti ekspor yang menghasilkan valuta asing jauh lebih banyak dari import yang butuh valuta asing, maka rupiah itu cenderung untuk boleh dibilang uh, menguat ya, jadi menguat angka rupiah lebih kecil karena itulah hubungannya terbalik ya. Sementara variabel yang lain eksternal yang tidak bisa kita kontrol adalah US Dollar Trade Weighted Index, ini dari The Fed, dan ini adalah kurs dolar yang dibobot berdasarkan volume perdagangan mitra uh, Amerika ya, mitra dagang Amerika. Ya, jadi kalau dolarnya menguat ya pasti rupiah juga akan melemah gitu biasanya ya, teman-teman seperti itu. Dan dalam nanti notasinya ya, kalau angka indeks itu meningkat ya, artinya menguat, rupiah juga turut melemah cenderung ya. Jadi ini hubungannya positif nanti. Ya, baik. Di Excel sebetulnya ada suatu fungsi yang bisa digunakan untuk menghasilkan regresi, namun sifatnya statik ya. Jadi kalau dari data teman-teman ya, nanti ada namanya data analisis, teman-teman bisa melihat di sini data analisis ya. Kemudian nanti kita perlu masuk ke yang namanya ya, saya bawa di sini ke yang namanya regression ya. Jadi ini adalah template-nya ya. Nah, ini kita isi. Di sini kita perlu mengisi variabel terikat, yakni rupiah ya. Yang di sini berarti nanti gugus di C4 sampai ke bawah ya, gitu. Kemudian variabel bebasnya ada dua ya, CA dan USTW ya. Itu mari kita coba di sini ya. Kemudian arahkan ke C4, tekan Shift Control Down ya, dia mengarahkan ke sana supaya langsung dengan cepat dapat ke C144 ya. Kemudian yang buat Y-nya ya, kita bisa juga pindahkan sana ya, ini CA. Itu tekan Shift ke kanan, kemudian Control Down ke bawah ya. Jadi kita bisa menerangi gugusnya. Nah, karena di baris 4 itu adalah label, dia put label di sini ya. Itu kemudian untuk outputnya ya kita bisa pilihkan di atas. Sebentar nih, ke atas dulu ya, sebentar. Nah, navigasi ya di sini misalnya teman-teman ya. Kita tadi sini ya di G4 ya. Ini ya. Nah, ini tinggal di sini banyak pilihan tapi kita skip dulu ya. Jadi di sini kita tekan OK ya. Nah, kita akan melihat inilah adalah summary dari model regresinya. Ini sebentar saya supaya nggak terlalu banyak saya buang aja yang bagian yang di ini teman-teman. Bentar ya. Ups. Oke. Nah, dan ya. Jadi di sini adalah berbagai indikatornya ya, misalnya di sini adalah koefisien determinasi teman-teman ya, kita bisa tampilkan dalam bentuk persentase ya, gitu. Ini misalnya ya 55% R kuadratnya ya. Nanti ada uji t-test ya di sini teman-teman. Jadi di sini perlu yang kita perlu lihat ya. Jadi ini adalah baik arah dan arahnya ini cocok dengan teori ya, dan signifikansinya nanti signifikansinya di sini ya. Jadi kalau di atas atau lebih besar lebih kecil dari boleh dibilang 2 ya itu cukup signifikan. Jadi this is good model, tapi kita kalau bisa ini kekuatan model menerangkan ini jauh lebih besar ya.
Itu. Jadi pada dasarnya nanti kalau forecast itu kita harus mendapatkan berapa nilai variabel bebasnya ya. Keduanya dimasukkan sehingga kita bisa memperoleh yang namanya estimasi dari rupiah ya sebagai variabel terikat. Nah, ini saya akan gunakan cara lain yang teman-teman yang saya sebut sebagai dinamis tapi kurang cantik ya. Jadi kalau yang ini statik ya. Jadi saya gunakan aja di sini adalah statik ya. Statik gitu. Ya, anggap seperti ini ya, gitu. Jadi ini yang boleh dibilang ya statik ya. Tapi kita bisa bikin juga ya yang dinamik kurang cantik ya. Nah, nanti apa yang cantik ya nanti kita bisa lihat ya. Yang dilakukan adalah bikin gugus di sini ya, karena ada 3 variabel, ke bawah 4 ya, dan perintahnya adalah lines ya. Nah, ini harus kita arahkan ke sini teman-teman. Ya, C5 jadi enggak dari C4 ya. Kemudian yang variabel bebasnya saya ambil dari bawah saja. Nah, saya akan pelan-pelan dulu ya. Ini adalah lines C5C144 sebagai variabel terikat. Kemudian D dan E ini ya 2 kolom ya sebagai variabel bebas. Satu-satu ini nanti dulu ya itu terkait dengan intercept apakah di 0 atau enggak ya. Jadi karena ini array kita harus tekan tombol Shift Control Enter secara bersamaan. Nah, inilah hasilnya. Ini teman-teman bisa dilihat nih angkanya sama nih 199 ini juga ya, berarti ini adalah koefisien ya untuk ini ya. Itu kemudian ini buat CA-nya ya. Dan ini intercept-nya satu-satu. Ya. Jadi nah, ini teman-teman bisa melihat juga bahwa di sini adalah R kuadratnya nih. Ya, jadi ini sama nih ya dengan ini. Oh, kenapa nggak sama nih? Oh, yang ini R kuadrat, sorry ini ya. Jadi yang ini bukan adjusted ya. Jadi ini adalah kita batalkan dulu ya. Jadi ini angkanya sama nih. Ya, jadi sama ya teman-teman. Gitu. Nah, ini disebut dinamik teman-teman ya. Ya, jadi ini adalah sorry, kita lengkap dulu. Ini adalah koefisiennya, ini adalah standar errornya. Ya, disebut dia itu dinamik ya adalah coba kita lihat misalnya ada satu angka nanti 111 ini kita supaya nggak lupa ini ada kita kasih note dulu ya ini adalah new comment lah katakanlah ini adalah 111 ya misalnya ya ini kita ganti jadi tambah aja 0 di sini banyak ya coba lihat apa yang terjadi pada array function kita angkanya berubah ya tidak sama ini ya jadi ini boleh dibilang beda gitu ya tapi kalau kita balikin lagi teman-teman jadi kembali ya kan sama ya nah ini penting sekali nah bagaimana nanti yang bikin yang cantik ya kita akan bikin ya pada dasarnya yang dinamik cantik dan interaktif ya dan interaktif gitu. Nah, bagaimana caranya ini yang akan kita bahas ya jadi kita bisa buat yang seperti ini teman-teman disiapkan dulu ya modelnya ada di sini ya di sini langsung koefisien dan di sini kita langsung malah bikin t statistiknya kemudian di sini ada R kuadrat ya dan standar error ya standar error of regression ya jadi itu ya standar error tambahkan dulu ya nah ini aja oke di wilayah ini yang akan kita hasilkan teman-teman ya jadi saya tunjukkan saja supaya kita bisa fokus ya nah
Caranya adalah teman-teman kita menggunakan berbagai array function. Pertama kali kita perlu membuat range data ya. Coba kita cek dulu di sini bahwa nggak ada suatu range data ya. Di sini. Nah, bisa dilakukan new di sini ya. Kemudian katakanlah bikin yang namanya data IDR ya dengan daerahnya ini teman-teman. Dari sini malah ya, dari B ke bawah ya gitu. Nah, ini. Jadi ada satu variabel yang namanya data IDR. Kita juga perlu membuat itu ada satu variabel baru yang namanya panjang, yang pada dasarnya ini adalah berapa banyak data ya. Ini kita definisikan sebagai rows dari data IDR yang sudah kita bikin. Gitu. Nah, karena kita ingin interaktif, teman-teman, ada suatu tempat lah katakanlah di sini, kita pengen ini dia mulainya berapa lama di sini ya, misalnya. Ya, jadi kita kasih aja warna kuning, ini konvensi yang biasa saya gunakan. Kalau kuning ini adalah variabel, misalnya kita pengennya 10 ya, 10 tahun terakhir ya. Jadi nah ada satu cara membuatnya dia cepat di sini ya, lama ya, gitu. Ini adalah name lama ya, atau cell nama. Mari kita lihat bahwa ini ada lama, lama itu ada di Y26 di sini ya, gitu. Nah, setelah itu adalah coba kita membuat dataset baru berdasarkan lama data gini. Jadi kita sebut aja data IDR1 ya. Ini ya kita gunakan perintah offset teman-teman di sini. Offset ya, data IDR ya, kemudian panjang dikurang lama kali 4. Mengapa kali 4? Karena ini adalah data triwulanan, 1 tahun ada 4 bulan ya gitu. Kemudian ini 0. Kemudian panjang datanya ya, teman-teman perlu belajar offset. Ini ada kesempatan terpisah kita belajar, dan ini ada 4 kolom ya. Nah, mari kita coba lihat ya. Mari kita lihat. Nah, ini udah jadi subsetnya ya. Jadi bermula dari dia di Maret 2013 ini. Nah, setelah itu kita baca setiap kolom ini ya. Ini kita akan kasih nama triwulanan, triwulan ya, ini IDR, ini CA, ini adalah dolar indeks ya. Mari kita bikin ya dengan offset juga. Di sini kita gunakan triwulan ya. Ini berarti offset. Nah, sekarang bukan data IDR tapi IDR1 ya, dia 0 karena pada baris dan kolom pertama. Kemudian ini lama kali 4, dan ini 1 karena 1 kolom ya. Mari kita cek ya. Nah, ini yang diambil di sini saja teman-teman ya. Dan ini kita bisa copy ya, Ctrl C. Mari kita bikin dengan cepat variabel yang lain teman-teman. Ya, ini adalah IDR. Ctrl V yang tadi kita cukup ganti di sini dengan angka 1. Ya, mari kita buktikan. Nah, ini yang di semut-semut ini adalah yang di IDR ya, gitu. Dan selanjutnya adalah CA ya. Ini nomor 2 ya. Itu lanjut dulu ya. Nah, kemudian adalah USDTW ya. Ini nomor 3 ya. Dan ada satu variabel lagi yang kita harus bikin adalah var bebas. Ya. Nah, var bebas ini ada keunikan ya, dia mulainya dari kolom kedua. Ini 2, dan ini harus juga 2 karena ada 2 kolom ya. Kolom kedua dan 2 kolom. Mari kita tes coba ya. Ini var bebas adalah yang ini yang disemutin teman-teman. Gitu. Ya. Jadi itu kita udah selesai nih teman-teman untuk definisi kita punya variabel. Nah, sebetulnya kita coba lihat ya. Jadi kalau blok ini tadi yang kita bikin tadi ya, di sini saya gunakan misalnya ungu ya, sorry, abu-abu.
Ya, kita bisa lihat ini kolom pertama, baris pertama ini adalah untuk series USDTW ya. Ini interceptnya. Ya, jadi ini adalah baris pertama kolom ketiga ya. Jadi kita bisa gunakan kombinasi indeks dan lines ya. Ini indeks, lines, kemudian IDR yang secara dinamik kita collect, kemudian var bebas ya, nih. Kemudian satu-satu dan ditanya nih nanti row-nya berapa? 1, barisnya berapa? 3 ya. Nah, ini yang saya sebut cantik dynamic tuh ya. Jadi tes. Sama enggak? Oh, enggak sama. Itu kan besar ya. Oh, kalau gitu coba kita buktikan nih kalau di sini kita ganti karena ada 140 observasi. Kalau kita bagi 4, teman-teman, ya 35 ya. Coba kita tulis 35 di sini. Tuh, sama ya. Nah, canggih nih model kita ya. Canggih dirancang untuk yang sugi ya. Nah, kita bisa copy saja ini semuanya tuh ke bawah ya, dan ini kita ganti. Berarti ini kita harus ganti jadi 2, teman-teman. Ya, ini kita ganti dengan 1. Ya, mari kita lihat R kuadrat ada di mana? R kuadrat ada di sini. Berarti ini adalah baris ketiga kolom ke-1 ya. Ini baris ketiga balik ya, kolom 1 ya. Nah, oh ya, ini bisa ditampilkan persen teman-teman sekalian. Terus yang ini bagaimana? Kita lihat dulu. Ini setahu saya ini adalah ini standar errornya ya 3000 ya. Jadi modelnya terlalu lebar nih deviasinya. Bagaimana nanti kalau kita buat yang katakanlah ya, ini 23 dulu ya teman-teman. Ini adalah 22 atau 23, sorry, bentar. Saya keliru ya. Ini adalah kita ngobrol tadi. Oh, ternyata 32 ya. Jadi 32. Ya, untung salah tapi teman-teman bisa lihat ya. 32. Nah, standar errornya ya. Nah, di statistik bagaimana? Nih ada satu trik teman-teman. Ini copy kita ke sini ya. Gitu. Nah, karena kita tahu bahwa standar error itu adalah di baris yang kedua, kita tipu aja nih teman-teman ya. Nah, di sini ya, nih kita copy ini highlight ya, kemudian Ctrl H. Yang kita harus ganti itu adalah ini ya teman-teman. Itu ya, gitu kita ganti dengan 2 ini ya. Jadi kita langsung saja ganti. Nah, tuh Anda akan dapat langsung itu standar errornya. Tapi kita butuh statistik ya. Nah, statistik adalah koefisien dibagi standar error. Nah, ini juga ya, koefisien di sini dibagi standar error. Yang ini juga koefisien ya, ini dibagi standar error. Itu dapat di statistik. Nah, ini model kita. Sudah selesai, ini yang saya sebut dengan cantik dan dynamic gitu ya. Oke, mari kita tuliskan dulu ini satu angka di belakang koma saja, udah cukup ya teman-teman. Kalau ini mungkin mau lebih lebar gitu. Nah, selanjutnya pemanfaatannya untuk forecast misalnya teman-teman, ya tentunya kita bisa isikan berapa current account-nya ya. Misalnya yang terakhir nih, berapa yang terakhir ya. Jadi kita sudah masuk di forecast. Namun tentunya kita ini dulu, karena model ini sifatnya interaktif, saya perlu kelihatannya untuk mengubah ya, tidak perlu data 35 tahun, misalnya 10 tahun. Oh, R kuadrat 78, ada yang lebih tinggi enggak? Ini 12 tahun, 87%. Bagaimana kalau 15 tahun? Ya, oh ya, bagus nih, 90,3. Dan kayaknya kita perlu tahu 19 tahun ini sebetulnya sejak kapan ini teman-teman ya. Jadi bagaimana menghasilkannya, mungkin kita kekurangan tempat, tapi di sini aja misalnya ya. Jadi saya bisa gunakan indeks ya.
gitu. Ini adalah triwulan, ya. Kemudian 1, ya. Ini paling awal. Nah ini kita boleh bilang kita ubah dulu tampilannya, teman-teman. Di sini ada format cell, ya. Itu kemudian dates, ya. Jadi kita pengen tahu ini mulainya kapan, ya. Kita ini adalah data bulanan ini, teman-teman. Oh, ternyata sejak bulan Maret 2008, ya. Model ini headquarter-nya cukup bagus gitu, ya. Nah, bagaimana forecast-nya? Forecast-nya tentunya membutuhkan input, ya. Jadi kalau di sini pun input, ya, ini buat forecast. Misalnya kita bikinkan beberapa, ya, ini adalah forecast IDR, ya, gitu. Dan ini data last-nya. Kemudian misalnya data last untuk current account, trade balance itu berapa angkanya. Dan ini misalnya untuk dia average 1 tahun, ya. 1 tahun gitu. Dan ini yang katakanlah bebas lah saya bilang mungkin, ya, gitu. Oke, jadi kalau untuk data terakhir kita bisa tampilkan indeks karena CA, ya. Kemudian ini kita bisa gunakan count CA, itu berapa panjang datanya. Oh, berarti betul, ya. Jadi yang terbawah ini dari CA juga mari kita tur, ya, itu 4,7 billion US dollar, ya. Itu angkanya. Nah, lakukan yang sama juga untuk US trade weighted, ya, gitu. Jadi ini indeks USDTW, count USDTW, ya. Ya, nah, kalau nilai forecast-nya ada di sini, teman-teman, ini Anda cuma lihat intercept-nya, jangan lupa tekan F4, ya, teman-teman, F4, ya, kemudian sum product, biar cepat, ya, sum product dari ini, teman-teman, ya, tapi jangan lupa tekan F4, ya, kemudian koma yang ini, angkanya, oh, sorry, yang ini, teman-teman, jadi ini, ya, tuh, ya, tinggal di ini adalah ini, ulang dulu, ya. Ini adalah yang ini, ya, tutup. Nah, itu 15.074, ya. Nah, actualnya berapa waktu itu, ya, kita coba lihat. Actualnya 15.73. Jadi yang kemarin tuh boleh dibilang ketinggian, ya. Jadi kalau akhir tahun lalu Anda jual dolarnya, dan dolar kemungkinan akan lebih rupiahnya lebih menguat, Anda untung gitu, ya. Nah, bagaimana kalau setahun terakhir? Ini ada satu caranya, teman-teman. Jadi kita bisa gunakan di sini average, ya. Kemudian kita harus offset, ya. Memang ini gampang, teman-teman. CA, ya. Kemudian karena kita tahu ini adalah panjangnya CA, ya. Kemudian kita harus kurang 4, ya. Ini karena dia 1 tahun, 4 itu, ya. Kemudian ini 0, kemudian 4, kemudian 1, ya, gitu. Jadi itu yang angkanya. Jadi inilah average tahun lalu, ya. Jadi kalau Anda mau 2 tahun, ya, Anda ganti ini jadi 8, ya, teman-teman. Ini ke bawah, walaupun nanti supaya lebih cepat ini kita ganti saja CA itu jadi USDTW, ya. Ini walaupun ini disiplin saja nih karena dia sama sebetulnya tidak perlu, ya. Nah, ini, ya. Dan ini tahun lalu itu indeks dolar itu di 121, loh, gitu. Nah, ini kita copy jadi. Nah, ini kurang besar, kita besarkan. Ya, nah 14.937. Nah, yang bebas ini adalah yang tadi yang saya bilang bahwa misalnya karena harga komoditi turun dan lain-lain, wah, ini kayaknya trade balance Indonesia hanya separuh, ya. Misalnya separuh aja ini, ya, jadi bagi 2, gitu, ya.
sekian, kemudian kita yakin bahwa dolar semestinya bisa melemah misalnya ke 120 ya gitu. Nah ini kita tinggal tarik aja nih berapa ya, ini kita bisa perlebar ke 14.800-an gitu. Nah, kira-kira itu ya teman-teman. Sebagai ekonom saya berpikir dengan framework, dan framework itu approach-nya adalah modal. Demikian, semoga bermanfaat teman-teman sekalian.